Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan Sulistiawan. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Meliting. Untuk ruang mata pelajarannya matematika. Sebelumnya untuk menjelaskan secara teori saya masih agak kesulitan ya, Bapak Ibu. Mendingan ngajar matematika daripada sebuah teori seperti ini. Sebelum kita ke materi, kita bernyanyi dulu sambil menari. Bapak Ibu silakan berdiri. Nanti saya mengasih instruksinya, Bapak Ibu yang melakukan gerakan menyanyinya. Saya melakukan gerakan. Judulnya Marina menari di atas menara. Sudah pernah dengar? Untuk marinanya ini ya. Marina. Untuk Marina pipi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Saya yang ini bergerak, Bapak Ibu yang menyanyi gitu. Yuk, yang menyanyi saya aja. Marina menari, Marina menari di atas menara. Jadi masih ada komunikasi. Maksudnya berdasarkan gerakan saya ya. Mudah-mudahan dengan sedikit kegiatan ini bisa mengefresh semangat kita. Oke, pada materi yang saya sampaikan ini sebenarnya suatu metode ya, satu program untuk melaksanakan yang telah kita simak dari Bapak Ibu CGP lainnya, yaitu segitiga restitusi. Restitusi ini salah satu program yang digunakan untuk mewujudkan disiplin positif di sekolahan ya. Nah, ini dicetuskan tadi oleh Diane Gerson ya, yang berdasarkan pada teori kontrol. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi ada anak-anak ya, murid kita yang melakukan kesalahan itu karena atas dasar kebutuhan mereka. Nah, di sini kita sebagai guru adalah mengarahkan kembali anak-anak kita untuk menjadi kembali ke karakter yang positif dan juga yang lebih kuat lagi. Nah, pada segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog ya sebenarnya. Kita ngobrol dengan murid kita untuk menemukan sebuah jalan keluar atau penyelesaian yang sekaligus untuk mewujudkan karakter mereka. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 ya, namanya segitiga restitusi. Jadi ada 3 sisi yang menjadi alur
mewujudkan restitusi itu sendiri. Yang pertama ada sisi menstabilkan identitas, ya. Dan yang kedua ada sisi validasi tindakan, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelas nanti kita lihat video simulasi, ya, contoh penerapan segitiga restitusi ini. Restit dikembangkan, kebajikan, dapat sedikit berlalu. Sudah lama. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, dari cuplikan video itu tadi yang kita lihat bersama, di situ ada 3 tahap tadi, ya. Ada tahap menstabilkan emosi, menstabilkan identitas, maksud saya. Nah, di sini berdasarkan pada prinsip pada membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi biarkan sesuatu salah nggak apa-apa. Yang penting itu nanti kita arahkan ke selanjutnya. Kemudian di sisi menstabilkan identitas ini, guru itu berperan untuk menggeser identitas murid dari yang awalnya dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Kita lihat tadi ada kesalahan yang dilakukan oleh siswanya, kemudian nggak langsung disalahkan, tapi oh gitu ya, gitu kan. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ya, kenapa? Karena justru nanti siswa itu akan justru tambah rendah, menganggap dirinya rendah diri gitu. Kemudian perlu dibuat ajuan pernyataan, ya, bahwa membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kemudian menyatakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini, dan selanjutnya saya tidak menanyakan kesalahan, ya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki kesalahan. Maksud dari kata saya ini adalah gurunya, ya. Kemudian apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk diri kamu sendiri? Nah, jadi ajukan pertanyaan juga kepada siswanya, apakah sudah cukup baik? Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah, ya. Ini berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Seperti disampaikan di materi awal, bahwa siswa itu berbuat salah itu biasanya bukan karena memang dia ingin, tapi ada kebutuhan tertentunya, ada untuk kesenangan, bertahan hidup tadi, ya. Kemudian di tahap ini guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, ya. Jadi ada stimulus, jadi apa yang terjadi, kemudian responnya itu apa yang solusinya nanti, gitu. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, dari yang pertama tadi, jadi guru bisa menemukan kebutuhan muridnya itu apa. Kemudian pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi guru tidak perlu dengan nada yang keras biasanya untuk menghakimi dan juga memojokkan, menyalahkan. Dari video tadi juga ada yang menyalahkan si perempuan murid tadi, ya. Kemudian pernyataan yang bisa disajikan pada kegiatan validasi tindakan yang salah ini, atau kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, ya. Sebenarnya murid tadi bisa lebih dari sekedar mengata-ngatain kawannya tadi, ya, membalas dendamnya, gitu. Kemudian kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Jadi siswa itu melakukannya bukan karena tanpa alasan, tapi pasti ada alasannya. Kemudian kamu lakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tadi si murid mempertahankan nilai dirinya.
harga dirinya karena difitnah itu tadi kan. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif bersedekah kamu mempelajarinya. Jadi guru mengajukan pertanyaan, selain mengata-ngatain tadi ya, membalasnya, ada hal yang lebih baik lagi enggak? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan pada siswanya. Pada teori kontrol ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi perlu adanya motivasi pada diri sendiri. Ya. Keyakinan apa tadi yang kira-kira yang salah dan yang benar. Dan suatu saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya. Kemudian juga pertanyaan atau pernyataan sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini. Jadi tadi ada pernyataan apa sesuai enggak dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian dikaitkan dengan nilai kelas, kesepakatan kelas. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Nah, jadi tanyakan pada siswanya, kamu nanti mau jadi seperti apa? Gitu. Tadi kan ada pertanyaan, dia ingin menjadi yang lebih baik lagi. Nah, pada proses restitusi ini lebih efektifnya peran guru itu sebagai manajer, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, penghukum ataupun yang di awal tadi kontrol ya. Jadi lebih efektifnya sebagai manajer seperti yang di video ini. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan restitusi ini. Ya, perilaku yang salah itu perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Ya, jadi perilaku yang salah itu dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah disepakati atau keyakinan sekolah. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah ya, diarahkan kepada siswanya setelah merasa memang dia ada yang salah, apa tindakan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan itu. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Ya. Jadi restitusi itu tidak seperti hukuman. Kadang kalau ada yang salah, misalkan memecahkan kaca, gitu. Secara nggak sengaja, misalkan mainan gitu ya. Kemudian siswanya disuruh apa yang lainnya, misal ngepel atau keliling lapangan. Jadi jangan seperti itu. Jadi harus sesuai dengan masalah yang terjadi. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Nah, di sini perlu adanya suatu usaha perbaikan dari yang berbuat salah. Jadi siswa itu kedepannya mau ngapain? Misal setelah menghilangkan pulpen kawannya. Nah, apa sih yang selanjutnya perlu dilakukan oleh siswa tersebut yang menghilangkan? Selain meminta maaf, mungkin membelikan yang baru gitu ya, menggantinya. Kemudian perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki. Nah, jadi kalau sudah berbuat salah, kira-kira mulai kapan untuk memperbaiki dari dirinya? Ajukan pertanyaan seperti itu. Okay, next. Nah, ini perbedaannya dari hukuman ya, dan konsekuensi restitusi ya. Hukuman itu hanya akan menyebabkan identitas gagal pada diri siswa, ya, tidak akan memperbaiki keadaan tapi malah memperburuk keadaan. Ya. Nah, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi konsekuensi itu biasanya kita lakukan di awal, misal kalau kita ada kontrak belajar, ya, kesepakatan belajar. Jadi siswa misalkan tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Jadi sudah direncanakan atau dibicarakan di awal. Ada kesepakatan. Kalau restitusi kita lakukan, ada kesalahan dari siswa, kita bicarakan, kita obrolkan, kemudian kita carikan solusi bersama. Next. Nah, kemudian ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa yang telah melakukan kesalahan ditanya, diajak untuk berintrospeksi, ya.
apa yang terjadi dari kesalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Dengan adanya restitusi itu hubungan itu akan menjadi lebih baik. Kemudian adanya tawaran bukan paksaan. Karena di dalam restitusi itu ada semacam negosiasi ya. Jadi ada penawaran dari guru dan siswanya apa yang bisa dilakukan. Jadi bukan paksa kita. Seperti hukuman kan, kalau hukuman berupa paksaan, kamu harus keliling lapangan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi restitusi untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat keyakinan apa yang diyakini oleh diri sendiri, apakah itu salah atau benar. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Ya. Jadi dari kesalahan itu dicari dulu apa kebutuhan dasar mereka melakukan kesalahan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ke siswanya ya, bukan ke tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian dan terakhir restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dari yang berbuat salah kembali ke yang baik lagi, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi. Saya mau menyampaikan, kan kemarin ada yang katanya bayar nangis ya. Marah kan? Marah? Apa ini? Jawab gitu. Ya. Oh ya. Nah, terus sebelumnya juga ada kejadiannya itu ya. Ada yang bolos gitu kan? Ya. Ada yang masuk jam pelajarannya telat kan? Ya. Nah, kita mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan. Sebelum dia aja udah gak yakin, ya kan? Cuman, tapi perlu ya, namanya keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan, tapi dalam hal yang positif ya. Kalau aku kan biasanya kan dilarang membuat apa? Membuat onar ya. Kata-katanya kayak kelas itu dia kalimatnya positif. Misal saling menghormati. Kan pasti ya. Nah, tapi nilai dari situ apa? Ya. Enggak membuat apa namanya? Inti dari saya menghormatikan nggak bikin kesal orang, ya kan? Kemudian nggak bikin apa lagi? Pokoknya saling menghormati lah, tau lah ya. Nah, kemudian ada yang namanya konsekuensi. Oke, keyakinan kelas sudah saya sampaikan tadi. Kemudian konsekuensi. Ada yang tahu konsekuensi itu apa? Hukuman. Konsekuensi itu mirip dengan hukuman, mirip tapi bukan hukuman. Kalau hukuman kan misalkan kalian misalkan nggak masuk kelas nih, waktu jam guru masuk ya, waktu jam masuk kalian nggak masuk. Nah, ketika ketahuan kamu disuruh push up bisa keliling lapangan dengan ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi kita sudah ada kesepakatan nih di awal. Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti tidak ikut pelajaran, apa konsekuensinya? Bedanya itu, kalau hukuman kita tiba-tiba aja, saya mengasih hukuman kalian, silakan keliling lapangan 10 kali misal, ya, tanpa adanya kesepakatan antara saya dan kalian. Tapi kalau konsekuensi itu udah kesepakatan. Paham ya? Nah, sekarang saya minta, nah ini nggak banyak kertasnya ya. Silakan diskusikan, boleh ke sama kawan sebangku ya. Nanti kita buat semacam apa? Kesimpulan, ya.
Ya, konsekuensinya nanti jadikan satu ya. Ini satu, dua. Yuk, silakan diskusikan. Maju siapa No. Di kelas ini doang kayaknya dua gini. Ya biar apa ya, kita sebagai contoh dulu ya. Sama jadi biar kasihan dan kritik. Oke. Yang pertama. Dong jalan belum pencet dong. Ini maksudnya telah masuk kelas. Telat masuk kelas. Ini boleh telat masuk kelas. Enggak lah. Berarti bukan kayak bukan itu kata-katanya ya. Oh, kan itu. Tapi Boleh. masuk kelas tepat waktu dan konsekuensinya denda sebanyak 2.000 pengapalan isi. Apa sih yang buat? Emangku. Beda sendiri. Ini nanti kita sepakati bersama ya. Jadi yang kira-kira tidak masuk akal, Bang. yang penting kita list dulu ya. Dan 2.000 Oke. Ini ada 7 keyakinan kelas. Ada yang mau dirubah atau siapa nih? Masuk kelas 4 waktu, Pak. Apa? Sangat sulit. Sangat sulit. Nggak boleh nih, ini harus nih. Ini setuju saya. Yang nomor 4 baju itu aja Pak. Nomor 4 itu Pak. Yang nomor 4 itu Pak. Nomor 4 itu Mbak. Mbak Suna. Ini kan aturan kita ya. Sudah masa jajan, Pak. Sudah macam ini. Iya Pak, masa aja. Iya konsekuensinya. Ya, kita pakai baju olahraga Pak. Oke, nanti konsekuensi nanti. Yang berarti saya kira udah setuju ya. Ada yang tambahin lagi. 3 sama 4 itu hapus. Oh, nggak boleh. Jangan tegas, ini udah kewajiban kalian kok. Masa iya? Ya kan? Iya Pak, tidur dalam kelas itu aja Pak. Wajar Pak, kita mengharap. Apalagi masih dulu, Pak. Enggak belajar. Namanya jam belajar. Masa tidur? Banyak kok dikasih masak ngomong WC denda. Dendanya berapa kali? 1, 2, 3. Ini mau dipilih salah satu ketika kejadian atau dipasangkan dengan keyakinan kelas. Dipasangkan. Oke. Nah, Kalau masuk kelas tepat waktu, kalau misalkan dilanggar, konsekuensinya apa? suruh pulang. Ngomong WC. Ini yang paling rutin kalian lakukan. Ini berat ini. Tidak berlaku untuk hari ini kan Pak. Besok kan jalannya Pak. Mulai hari ini lah. Besok Pak. Besok apa? Minggu. Pokoknya ada kali saya itu kewajiban kalian yang ada mengingatkan kawannya yang melanggar. Amin. Oke? Ya, tuh silakan ditulis dah. Ini keyakinan kelas kita
Ade.